Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Asitrilia Rahma. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas sebuah data kuesioner penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Untuk terlebih dahulu, kita akan membahas gambaran umum mengenai uji validitas dan reliabilitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, atau antara faktor satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan. Teknik pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate percent atau produk moment percent dan corrected item total correlation. Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Maksudnya yaitu apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner diperlukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. Kali ini kita langsung saja masuk ke dalam contoh kasus sebuah kuesioner. Di sini saya memiliki kuesioner mengenai analisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, citra merek, dan lokasi terhadap keputusan pembelian produk di sebuah toko yang bernama Minamart Seafood. Dalam kuesioner ini terdapat 5 variabel, yaitu yang pertama kualitas produk, kualitas pelayanan, citra merek, lokasi, serta keputusan pembelian. Yang mana tabulasi datanya berjumlah 100 jawaban dari 100 responden, yang mana kali ini sudah saya pindahkan ke Excel seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya data tersebut akan kita pindahkan ke SPSS. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan data ini ke dalam SPSS. Seperti ini caranya. Nah, ini setelah kita pindahkan, dan di variable view kita ganti namanya, kita sesuaikan X1 sampai X15 itu adalah perwakilan dari variabel kualitas produk. Dan begitu selanjutnya, X2 merupakan kualitas pelayanan, X3 merupakan citra merek, X4 merupakan lokasi, dan untuk variabel yang ditandai dengan Y merupakan keputusan pembelian. Kenapa di keputusan pembelian kita bedakan? Karena keputusan pembelian ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan untuk variabel yang ditandai dengan X merupakan variabel independen, karena variabel tersebut mempengaruhi hasil dari variabel dependen, yang mana variabel dependen di sini yaitu keputusan pembelian. Karena logikanya saja, kualitas pembelian memang dipengaruhi oleh kualitas produk, pelayanan, citra merek, serta lokasi toko tempat penjualan barang tersebut. Tanpa memperpanjang, mari kita langsung saja. Untuk pengujian validitas, karena ini kita memiliki 5 variabel, maka lebih baik kita akan melakukan pengujian satu persatu dari variabel tersebut. Maka kali ini kita akan mulai dari variabel kualitas produk, yang mana mulai dari X1 sampai total yang pertama. Pertama, langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu ambil opsi correlate, ambil bivariate, lalu kita kosongkan terlebih dahulu. Kita klik variabel-variabel mana saja yang akan kita uji
validitasnya. Karena kita menguji satu persatu, berarti kita akan memindahkan sampai di kualitas produk saja. Variabel inilah yang akan nanti diuji. Dan dipastikan saat di bagian bivariate correlation ini, untuk correlation koefisiennya dicentang di bagian percent. Dan test of significance kita klik di bagian to tail. Setelah itu kita klik OK. Nah, beginilah hasilnya. Bisa kita lihat bahwa hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan apakah data-data itu valid atau tidak? Dapat kita lihat di bagian kolom terakhir, di bagian di kualitas produk. Kita lihat di bagian percent correlation-nya, jika lebih besar dari 0,05 berarti data tersebut valid. Jika kecil daripada 0,05 berarti data itu tidak valid. Nah, kita perhatikan di bagian kolom ini, di bagian kualitas produk, dapat kita lihat bahwasannya dari kelima data itu valid. Jadi bisa dinyatakan bahwa data yang terdapat di dalam variabel kualitas produk dalam penelitian ini sudah valid. Lalu kita lanjut ke variabel selanjutnya. Masih dengan cara yang sama, kita ambil analyze, kita ambil correlate, kita ambil bivariate. Lalu variabel yang kita pindahkan tadi, kita pindahkan kembali ke kolom sebelumnya dengan cara kita klik panah ini, lalu dia akan berpindah dengan sendirinya. Itu variabel kedua, yaitu kualitas pelayanan. Klik, kita pindahkan sama seperti yang kita lakukan di awal. Kita klik OK. Lalu tampillah hasilnya seperti berikut. Kita fokuskan di bagian kualitas pelayanan di kolom terakhir. Kita perhatikan bahwasannya tidak ada nilai dari percent correlation setiap jawaban dari pertanyaan atau data dari variabel yang kecil daripada 0,05. Berarti data di variabel kualitas pelayanan juga sudah valid. Selanjutnya, kita ambil correlate seperti yang tadi. Kita pindahkan. Setelah kualitas pelayanan, citra merek, kita pindahkan. Lalu OK. Nah, sama seperti tadi, kita lihat di bawahnya di bagian percent correlation, di setiap data yang terdapat dalam variabel citra merek tidak ada yang kecil dari 0,05. Berarti data yang ada di dalam variabel citra merek juga sudah valid. Selanjutnya, sama seperti tadi, lihat kita keluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya itu bagian variabel lokasi. Apakah sudah valid? Mari kita buktikan. Oke. Sudah tampil hasilnya. Kita fokuskan kembali di bagian kolom terakhir, di bagian lokasi. Juga dapat terlihat bahwasanya data percent correlation-nya hasilnya besar dari 0,05. Jadi bisa kita nyatakan bahwasanya data di variabel lokasi juga sudah valid. Dan yang terakhir,
kita akan menguji validitas di bagian keputusan pembelian. Kita keluarkan kembali. Oke. Kita masukkan. Lalu kita klik OK. Nah, untuk di bagian keputusan pembelian juga tampak bahwa percent correlation tidak ada yang lebih kecil dari 0,05. Jadi variabel data dalam variabel keputusan pembelian juga sudah valid. Setelah kita melakukan uji validitas tadi, maka itu dapat menjadi sebuah bukti bahwasanya setiap variabel yang ada di dalam data kuesioner ini sudah berisikan data yang telah valid. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah bagaimana kita untuk menguji reliabilitas atau konsistensi seluruh data yang telah tersedia ini. Bukan hanya cukup untuk pengujian validitas saja, tapi kita mesti juga untuk melakukan data reliabilitas untuk mengetahui apakah data tersebut konsisten atau tidak. Langkah yang pertama yaitu klik Analyze, kita ambil Scale, lalu pilih Reliability Analysis, kita klik, lalu kita pindahkan seluruh variabel terkecuali variabel yang terindikasi itu adalah total. Lalu kita pilih modelnya adalah alpha. Setelah itu kita klik OK. Oke. Berikut ini adalah hasilnya. All variables. Nah, di sini terdapat sebuah tabel yang bernama reliability statistic. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui bahwa memang data di dalam kuesioner tersebut sudah reliable atau tidak, dengan cara melihat nilai alfa, count branch, dan masing-masing variabel menurut tingkat reliabilitas pada umumnya dapat diterima pada nilai sebesar 0,60. Tes yang reliabilitasnya di bawah 0,60 dianggap tidak reliable. Nah, bisa kita katakan bahwa jika nilainya lebih besar dari 0,60, maka itu datanya reliable. Jika tidak, berarti data tidak dianggap reliable. Mari kita kembali lagi ke bagian tabel tadi. Kita lihat bahwa count branch alpha-nya sebesar 0,564, yang mana ini bisa dikategorikan bahwasanya data tersebut memang sudah reliable, karena jika dibulatkan ini hasilnya jadi 6,60. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya setelah adanya pengujian reliabilitas bahwa seluruh data mengenai kuesioner mengenai analisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, citra merek, dan lokasi terhadap keputusan pembelian produk di Minamart Seafood adalah data yang sudah valid dan reliable. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti akan saya buatkan video selanjutnya dengan materi yang baru pula. Tetap nonton terus ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.